Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kali ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab 6 dengan tema satu titik. Oke, pada bab 6 ini apa saja sih tujuan pembelajaran kita? Apa yang aku dapatkan? Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. Kemudian menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks. Yang ketiga, memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita. Yang terakhir, kalian bisa menggunakan kalimat efektif. Oke, sekarang dibuka buku siswanya ya pada halaman 132. Kita akan belajar tentang bentang alam. Apa yang dimaksud dengan bentang alam? Bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Contohnya, bukit, pegunungan, laut, dan sebagainya. Pada buku siswa ada contoh dari bentang alam. Coba yang ujung sendiri nih nomor 1. Ini bentang alamnya di mana ya ini ya? Kok banyak sekali pulau-pulaunya? Ya, ini adalah Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat ya, berada di provinsi paling timur. Kemudian yang nomor 2, ini gambar di mana ya? Ini adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi ini berada di 2 provinsi, yaitu Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yang ketiga, ini adalah gurun. Oh, kok gurun? Sabana di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sabana merupakan tempat luas yang berisi dengan padang rumput. Yang terakhir ada ombak, terkenal dengan olahraga snorkelingnya, yaitu berada di Pantai Tanjung Setia di Lampung ya, Bandar Lampung, provinsi di Pulau Sumatera yang paling dekat dengan Pulau Jawa. Next. Oke, sekarang bacalah teks Raja Ampat yang ada di halaman 133. Oke, kita baca sama-sama ya. Judulnya Raja Ampat. Judul. Pada paragraf pertama. Hai, aku Reu. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol Raja Ampat di Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih lembut dan airnya jernih. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan. Ya, ini ada yang dikasih highlight di stabilo warna kuning. Berarti nanti kita cari artinya ya. Lanjut. Dari banyak pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar yaitu Pulau Waigo, Pulau Bantata, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Beberapa tahun belakangan ini pulau kami didatangi banyak turis. Ada turis dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun pemandangan di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja. Karena air laut di sini bening sekali. Ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan mudah. Untuk aku dan teman-temanku, laut adalah tempat bermain kami. Kami bisa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling menyipratkan air.
Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut. Ada sekitar 540 jenis karang, 1511 jenis ikan, 700 jenis moluska, dan masih banyak lagi lainnya. Sejak kecil kami sudah diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak karang. Tahukah kalian, karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku, Maruna, sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampah kalian. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampah juga akan membuat laut kami tercemar dan merusak karang serta biota laut lainnya. Jika karang rusak dan mati karena sampah atau perilaku penyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau itu sampai terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya? Lalu kami tidak akan cantik lagi. Kita semua akan merugi. Cerita ini oleh B.E. Priyanti. Nah, ini jelajah kata ya, kita artikan. Tadi di cerita tersebut ada kata kepulauan. Kepulauan itu artinya adalah kumpulan dari beberapa pulau. Kemudian ada turis. Turis adalah orang yang berwisata, pelancong, wisatawan. Flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna dunia hewan. Biota seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Nah, halaman 136 ada soal latihan. Yuk kita kerjakan sama-sama. Gunakanlah kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat rumpang berikut agar kalian lebih memahami artinya. Berarti ada yang kosong, kalimat itu kosong atau rumpang. Nomor 1, semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut titik-titik laut. Jawabannya apa ya? Oke, betul. Biota laut. Nomor 2, kumpulan beragam jenis karang yang indah sering disebut sebagai taman laut. Walaupun karang termasuk titik-titik khas laut. Karang tadi kan termasuk hewan, ya kan? Hewan itu apa namanya? Fauna. Oke, yang nomor 3, Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas beribu-ribu pulau. Nomor 4, peringatan harus diberikan kepada para titik-titik yang membuang sampah seenaknya di sekitar perayaan Raja Ampat. Siapa tadi jawabannya? Oke, betul, turis. Nomor 5, hutan-hutan Papua Barat kaya akan aneka titik-titik yang tidak ditemui di tempat lain. Misalnya buah matoa, buah berarti dia tumbuhan. Apa jawabannya? Flora. Oke. Dengan kegiatan mengisi kalimat rumpang ini, kalian berlatih mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. Oke, sekian dulu ya materi kita pada sesi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.